إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إلى شيخنا من شيخنا من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا إلى الإمام الأفضل رحمه الله نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir kemarin kita membahas apa? Ayo, bahas dalalah. Kenapa kita perlu membahas dalalah? Tadi kabeh. Justru bukan inti dari mantik. Karena kita pengen tahu kira-kira kuliatul khoms itu apa saja, gitu kan? Nah, kuliatul khoms itu kan bagian dari lafat. Nah, lafat ini punya dalalah, sehingga kita perlu membahas macam-macam dalalah. Walaupun setelah kita bahas, ternyata yang diiktibar oleh mantik atau yang dibahas dalam mantik itu hanya dalalah apa? Hanya dalalah lafziyah wad'iyah. Hanya dalalah lafziyah wad'iyah. Nah, sekarang kita akan membahas lafat yang memiliki dalalah lafziyah wad'iyah. Di dalalahnya selesai kita bahas, sekarang kita membahas lafatnya. Lafat yang memiliki dalalah lafziyah wad'iyah. Syuf. Bismillah. Nah. Istilahnya al-lafzul maudhu. Apa? Al-lafzu al-maudhu bimaknan. Lafat yang memiliki makna maudhu. Tahu makna maudhu? Ya, makna maudhu itu makna yang memang telah ditetapkan untuk lafat tersebut. Di bahasa yang kita pakai sehari-hari ini, pada hakikatnya adalah lafat, gitu ya, atau kumpulan dari lafat, yang masing-masing dari lafat itu punya makna. Yang mana maknanya itu maudhu, memang sudah ditetapkan untuk lafat tersebut. Bukan sembarang makna. Saya bisa saja misalnya ngomong lafat, mengucapkan lafat, satu lafat, terus makna yang saya kehendaki, makna yang lain, saya ngomong spidol, yang saya kehendaki kaleng kerupuk, ya bisa-bisa aja sebetulnya. Tapi itu di luar dari makna maudhu. Kalau kita pengen bicara kepada orang lain, saling memahami, maka butuh makna maudhu. Karena yang dipahami orang lain makna maudhu. Bukan bahasa kita sendiri, entah dari planet mana gitu kan. Ngomong spidol tiba-tiba yang dimaksud kaleng kerupuk. Oh. Makanya kita bahas makna maudhu. Jadi mantik itu hanya bahas yang pasti-pasti aja. Artinya yang bisa disampaikan kepada orang lain. Walaupun hakikatnya pembahasan lafaz juga bukan inti mantik. Pembahasan inti mantik itu apa kemarin? Kuliatul khoms, ta'rif, kemudian qadoya, ahkamul qadoya, kemudian qiyas bas, dan aqsamul qiyas. Ada 5. Totalnya kalau mau dijumlah secara keseluruhan ada 9 bas. Pembahasan lafaz bukan inti mantik, tapi untuk itu tadi, demi kita bisa menyampaikan makna yang ada di kepala kita gitu ya, saling berinteraksi satu sama lain, saling memahami gitu ya, maka kita butuh pada lafaz, butuh perantara lafaz. Nah, al-lafzul maudhu' li maknan ada 2 macam, imma murakkab wa imma mufrad. Oke. Definisinya dulu. Murakkab adalah satu lafaz disebut murakkab ketika in dalla juz'uhu ala juz'i maknahu dalalatan maksudah. Mufrad kebalikannya, tinggal diberi la bas. In dalla juz'uhu ala juz'i maknahu dalalatan maksudah. Syuf. Hada muhim. Lafaz disebut murakkab ketika dia punya juzuk, punya bagian, lafaz itu punya bagian, yang masing-masing bagiannya punya makna, yang masing-masing dari maknanya ya dulu menunjuk kepada
maknan maksudah, makna yang dikehendaki. Contoh, saya mengatakan Zaidun qaimun. Zaidun qaimun. Ini lafat. Apa? Lafatnya. Bunyi lafatnya seperti ini. Bunyi lafatnya Zaidun. Ingat ya, lafat itu a'am minal kalimah awil kalam. Lafat itu lebih umum daripada kalimat atau kalam. Jadi lafat itu bisa berupa kalimat saja, satu kalimat saja, atau bisa berupa jumlah kalam. Mafhum ya? Oke. Lafadznya berbunyi Zaidun qaimun. Apa makna yang saya kehendaki dari Zaidun qaimun? Ketika saya bilang Zaidun qaimun, makna kira-kira makna yang saya kehendaki apa? Ayo, makna yang saya kehendaki adalah al-makna al-maksud atau dalalah maksudnya. Maksud dalalahnya adalah, makna maksudnya adalah al-hukmu ala Zaidin bil qiyam. Al-hukmu ala Zaidin bil qiyam. Ketika saya mengucapkan Zaidun qaimun, maksudnya saya menghukumi Zaid sebagai orang yang berdiri. Atau menghukumkan keadaan berdiri kepada Zaid. Itu kan makna yang saya kehendaki ketika saya mengucapkan Zaidun qaimun, Zaid berdiri. Apa maksudnya? Saya menghukumi Zaid sebagai orang yang berdiri. Kan kira-kira begitu. Ini makna yang dikehendaki. Sekarang kita lihat, apakah lafat ini pertama, lafat ini punya bagian nggak? Jelas, lafat ini punya bagian. Ada bagian yang berupa Zaid, ada bagian yang berupa qaim. Berarti lafat ini punya bagian. Tiap bagiannya punya makna nggak? Punya. Zaid punya makna. Apa makna Zaid? Ya orang yang diberi nama bapak ibunya dengan nama Zaid. Qaim punya makna nggak? Punya. Punya makna. Apa makna dari qaim? Ayo, keadaan di mana kedua kakinya itu tegak, misalnya begitu. Coba. Lafat ini punya bagian. Masing-masing bagiannya punya makna. Dan pertanyaan terakhirnya, apakah masing-masing kalimat ini maknanya yadullu alal maknal maksud atau tidak? Apa makna maksudnya tadi? Al-hukmu ala Zaidin bil qiyam. Coba, makna maksudnya ada bagiannya enggak? Makna maksudnya ini tadi ada bagiannya kan? Al-hukmu ala Zaidin. Jadi Zaid termasuk bagian dari makna maksud. Bil qiyam, berarti qiyam bagian dari makna maksudnya. Zaid, lafadz Zaid merujuk kepada makna maksud karena ada Zaid pada maknanya. Qaim juga merujuk pada makna maksud karena ada makna qiyam di dalam makna maksud tersebut. Sehingga bisa kita katakan lafadz Zaidun qaimun itu murakkab. Kenapa murakkab? Karena lafadznya punya juzuk dan juzuknya punya makna, dan maknanya itu yadullu ala juz'il makna. Jadi juzuknya lafadz Zaid itu ada qaim, ada Zaid, ada qaim. Juzuknya merujuk kepada apa? Juz'ul makna. Ini maknanya. Juz'ul maknanya Zaid ada, qaim, qiyam juga ada. Juz'ul makna lafzi yadullu ala juz'il makna al-maksud. Juz'ul makna lafzi yadullu ala juz'il makna al-maksud. Ini murakkab, mudah. Lafadz murakkab itu mudah. Asal kita tahu, oh lafadz ini punya ajza, punya bagian. Selesai. Oh, bagian-bagian ini menunjuk kepada makna maksudnya. Di dalam makna maksudnya memang ada bagian-bagian yang merupakan madlul daripada lafadznya. Selesai. Sudah dipahami ya? Nah, ini yang murakkab. Kalau yang mufrad dikasih lah gitu aja. Jadi kebalikan dari murakkab itu adalah mufrad. Syuf. Ada faedah penting. Faedah ini saya dapat dari Syekh Sam Ramadan. Syuf. Ada adatnya mu'allif kitab, penulis kitab. Mu'allif kitab, para penulis kitab itu di kitab apapun. Mau itu kitab fikih, usul fikih, ilmu kalam, termasuk mantik, dan seterusnya, dan seterusnya. Mereka punya adat. Ada adat, kebiasaan. Kebiasaan mereka adalah ketika ada la dimasukkan, atau huruf nafi apapun, tidak harus la. Dalam kasus ini contohnya la, ada huruf nafi dimasukkan kepada jumlah. Jumlah, tahu jumlah ya? Kalimat gitu ya. Dimasukkan pada kalimat, mau itu jumlahnya berupa ta'rif, definisi, atau apapun. Maka nanti huruf la ini bisa masuk ke dalam setiap qayyid yang ada di kalimat itu, yang ada di jumlah itu. Tidak hanya, saya kasih contoh misalnya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari saya mengatakan lam aro rojulan aliman. Lam aro
lam ara rajulan aliman. Apa maksudnya? Lam ara rajulan aliman. Saya nggak pernah melihat orang alim. Saya tidak melihat orang alim. Apa maksudnya? Ya, saya nggak ngelihat orang alim. Oh, berarti kamu nggak ngelihat orang sama sekali? Enggak, saya ngelihat orang, tapi orangnya bukan orang alim. Kan kira-kira begitu. Artinya, huruf nafi di sini hanya masuk ke rajulan aliman sampai alimnya, qayyid, sampai qayyid terakhir. Sampai qayyid terakhir. Saya tidak melihat orang alim. Saya tidak melihat orang alim. Saya ngelihat orang, tapi orangnya nggak alim, kira-kira gitu. Tapi kalau di dalam kitab-kitab, mau itu kitab khususnya banyak di fikih, banyak di mantik apalagi, di ilmu kalam juga, itu ketika mendefinisikan sesuatu, kok ada huruf la atau huruf nafi di awalnya, maka huruf nafi ini bisa masuk ke setiap qayyid yang ada di kalimat tersebut atau yang ada di jumlah tersebut. Jadi kalau saya mengatakan dalam kitab ya, sekali lagi, bukan dalam percakapan sehari-hari, enggak. Dalam apa namanya? Adatnya muallif. Ketika ada kata-kata dalam suatu kitab lam ara rajulan aliman, maksudnya muallif pertama bisa jadi memang dia melihat rajul yang tidak alim. Makna pertama yang kita pahami semua. Atau makna kedua, dia tidak melihat rajul sama sekali. Tidak melihat rajulnya sama sekali, mau yang alim atau yang enggak alim. Atau yang ketiga, dia enggak ngelihat sama sekali, dia buta. Cuh. Jadi huruf nafinya masuk ke setiap qayyid yang ada di jumlah tersebut. Saya nggak ngelihat orang alim, iya. Saya nggak ngelihat rojul, iya. Saya tidak melihat sama sekali juga, iya. Hadza min adatil musannifin. Min adatil musannifin. Kalau kalian misalnya ngelihat apa namanya definisi-definisi yang ada dalam fikih, nanti coba praktekkan. Ada banyak sekali contohnya. Nah sekarang coba kita praktekkan di pembahasan kita. Coba. Paham tadi ya? Definisi murakkab tadi adalah in dalla juz'uhu ala juz'i ma'nahu dalalatan maqsudah. Mufrad kebalikannya la. Maksudnya la apa? La yadullu juz'uhu ala juz'i ma'nahu dalalatan maqsudah. Berarti kita bisa memasukkan la ini ke dalam setiap qayyid yang ada di dalam definisi murakkab. Saya ulangi, memasukkan la di dalam setiap qayyid yang ada dalam definisi murakkab. Pertama kira-kira, ketika murakkab itu dalla juz'uhu ala juz'i ma'nahu, berarti murakkab punya juzuk, pasti punya juzuk. Di mufrad kita nafikan juzuknya. Kemungkinan makna pertama berarti la juz'alah. Enggak ada juzuknya sama sekali. Berarti dia mufrad. Setiap kalimat yang enggak ada juzuknya sama sekali, berarti dia mufrad. Apa contoh kalimat yang enggak ada juzuknya? Hamzah istifham, wawu atof, kan? Hamzah istifham, wawu atof, fa takkib dan seterusnya dan seterusnya. Setiap kalimat huruf yang hurufnya hanya satu, nggak ada bagiannya sama sekali, itu disebut mufrad. Disebut mufrad. Sesuai dengan kaidah yang kita terapkan. Yang kedua, lahu juz'un, ada juzuknya. Tapi apa? Juzuknya kan tadi qayyid yang pertama indalla juz'uhu. Berarti kita ambil mafhum dari sini, ada juzuknya dan juzuknya punya dalalah, punya makna, kira-kira begitu. Berarti kemungkinan mufrad yang pertama kita nafikan tidak ada juzuknya sama sekali sudah. Kemungkinan kedua ada juzuknya tapi tidak ada maknanya. Lahu juz'un lakin la yadul. Maksudnya tidak punya makna gitu. Lakin la yadul. Contohnya seperti apa? Lafadz mufrad ada juzuknya, ada bagian-bagiannya tapi nggak ada maknanya. Bagiannya nggak ada maknanya. Seperti misalnya Zaid. Zaitun. Zaitun ini mufrad. Kenapa? Dia ada bagiannya. Ada. Apa bagiannya? Za, ya, sama dal. Tapi bagian-bagian ini tidak apa? Aywa. Tidak menunjuk kepada makna. Tidak menunjukkan kepada apa? Makna. Kemungkinan yang ketiga, lahu juz'un wa juz'uhu lahu makna. Lakin la yadullu ala makna lafzi. Lahu juz'un wa juz'uhu lahu maknan lakin la yadullu ala makna lafzi. Syuf. Tadi qayyidnya dalla juz'uhu ala juz'i maknahu. In dalla juz'uhu ala juz'i maknahu. Berarti kan tadi apa namanya?
Qayyid yang pertama adalah la itu sudah kita masukkan ke qayyid yang pertama, yaitu la juz'alahu, nggak ada juzuknya sama sekali. Atau ada juzuknya tapi juzuknya itu tidak bermakna sama sekali. Atau yang ketiga, ada juzuknya dan tiap juzuknya punya makna, tapi juzuk dari maknanya itu la yadullu ala makna lafzi atau la yadullu ala juz'i makna lafzi. Yang lebih tepat. La yadullu ala juz'i makna lafzi. Juz'i makna al-lafzi. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti Abdullahi alaman. Contohnya seperti ada orang namanya apa? Abdullah. Syuf, perhatikan. Coba kita terapkan ini tadi. Kita terapkan contoh yang kita pakai dalam murokab supaya lebih jelas. Ketika ada orang namanya Abdullah, gitu ya, Abdullah sebagai nama orang. Pertanyaan saya, pertama, kata-kata Abdullah, lafaz Abdullah ada juzuknya nggak? Ada. Ya ain, ya ba, ya dal, bahkan juzuknya ada maknanya nih. Abdun sama Allah. Lafaz ini ada juzuknya dan tiap juzuknya punya makna. Pertanyaannya, apakah juzuk dari makna dari lafaz ini ya dulu menunjuk kepada juzuk dari makna maksudnya? Kira-kira ketika ada orang namanya Abdullah, makna maksudnya apa? Ayo. Oh, hamba Allah. Al-makna al-maksud. Apa kira-kira makna maksudnya? Ya orang aja udah. Syakhsun al-musamma bi Abdillah. Itu kan yang dikehendaki dari orang yang namanya Abdullah. Apakah orang yang namanya Abdullah harus seorang hamba Allah yang takwa, yang rajin ibadah? Ngono dul. Ya ora. Oh, malah kadang-kadang enggak usah. Coba. Makna maksudnya? Syakhsun al-musamma aywa bi Abdillah. Ini makna maksudnya. Tapi ada makna apa? Ada makna lafadznya. Makna lafadz dari Abdullah itu apa? Makna lafadznya loh ya, bukan makna maksudnya. Makna yang dikehendaki dari Abdullah yang menjadi nama itu adalah orang yang dikasih nama Abdullah. Tapi tiap lafadz ini kan tadi punya makna. Kira-kira kalau terlepas dari dia sebagai nama orang, Abdullah itu saja, lafadz Abdullah itu saja, kalau bukan nama orang, makna apa namanya? Makna lafadznya apa? Aywa. Syakhsun lahu ubudiyatun lidzati lidzatil izzah atau ya gitulah. Syakhsun ya abdun itu langsung aja kita tulis al-ubudiyah gitu aja. Al-ubudiyah lidzati wajibil wujud, kira-kira gitu. Lidzati wajibil wujud. Al-ubudiyah itu makna dari abdun. Abdun itu maknanya apa? Makna lafadznya apa? Ubudiyah. Penghambaan gitu kira-kira. Allah maknanya apa? Zat wajibul wujud. Itu makna lafadznya. Pertanyaannya sekarang, apakah bagian dari makna lafadznya ini merujuk kepada bagian dari makna maksudnya? Enggak ada satupun. Ada enggak? Kira-kira ubudiyah di kata-kata syakhsun al-musamma bi Abdillah ada? Enggak ada. Zat wajibul wujud di syakhsun al-musamma bi Abdillah ada? Enggak ada. Karena syakhsun al-musamma bi Abdillah itu yang dimaksud ya satu orang itu, zat satu orang mulai dari kepala sampai kakinya, itu yang dimaksud. Kira-kira stempel pada satu orang itu tadi, satu orang kita namai sebagai Abdullah. Sehingga nanti Abdullah itu bisa kita pakai untuk nama apapun, nama orang, nama jembatan Abdullah, nama masjid, nama jalan, gitu kan, macam-macam. Mafhum ya? Ini contoh di mana ada lafadz punya juzuknya punya makna, tapi maknanya itu la yadullu ala juz'i makna lafzi. Makna maksudnya itu, makna yang dikehendakinya itu la yadullu ala juz'i makna lafzi. Juzuk makna lafadznya apa? Ubudiyah sama al-ubudiyah lidzati wajibil wujud. Jadi paham ya? Oke. Yang terakhir, yang keempat. Yang keempat adalah lahu juz'un, ya kan? Wa juz'uhu lahu makna wa yadullu ala juz'i makna lafzi lakin dalalah ghairu
maksudah. Qayyid yang terakhir, dalalatan maksudah. Jadi lanya sudah kita masukkan ke tiap qayyid di sini, sekarang kita masukkan ke qayyid yang paling terakhir, yang keempat. Ada lafat. Lafat itu punya bagian-bagian, punya ajak. Ajaknya punya makna. Ya kan? Tiap maknanya menunjuk kepada sebagian. Sebagian dari makna maksudnya. Tetapi dalalahnya ghairu maksudah. Dalalah yang dikehendaki ghairu maksudah. Apa maksudnya? Coba kita praktekkan lagi. Contohnya adalah di sini al-hayawan an-natiq sebagai alaman. Ada orang namanya hayawanun natiq. Ada orang namanya hayawan natiq. Coba. Lafadznya berbunyi hayawan al-hayawan an-natiq. Lafadznya berbunyi al-hayawan an-natiq. Kira-kira makna dari lafadz hayawanun natiq itu apa coba? Makna lafzinya, makna lafadznya. Hah? Bukan. Makna lafadznya, makna lafadz hayawanun natiq. Aywah. Kainun. Atau biasanya kalau manatiqah itu nyebutnya jismun nami mutaharrik bil iradah itu ya. Jadi hayawan itu arti dari makna dari hayawan itu apa? Jismun nami. Jismun nami mutaharrik bil iradah. Itu makna hayawannya. Natiknya maknanya apa? Al mufakkir bil quwah atau al mudrik bil quwah, ya kan? Al mufakkir bil quwah. Ini makna lafadznya. Hayawan itu makna lafadznya adalah jismun nami mutaharrik bil iradah. Natik makna lafadznya adalah al mufakkir bil quwah. Tapi makna ketika saya memberi nama orang hayawanun natik, yang dikehendaki apa? Nah, maksudnya adalah syaksun aywa al-musamma bihi atau bil hayawanin natik. Al-musamma bil hayawan an-natik. Sekarang saya tanya. Coba. Hayawanun natik sebagai nama. Ini lafat. Lafat ini punya bagian? Ada. Bagiannya hayawan dan natik. Tiap bagiannya punya makna? Ada. Apa maknanya? Jismun nami mutaharrik bil iradah al-fakir bil quwah. Punya makna. Pertanyaannya, apakah makna dari lafat ini itu ya dulu alal makna maksud? Iya, sebagian. Sebagian iya. Ya dulu ala juz'il makna maksud. Syuf. Makna maksudnya apa tadi? Syakhsun al-musamma bi. Syakhsun itu kan aywa. Syakhsun itu apa syakhsun? Syakhsun itu jismun nami al-mutaharrik bil iradah al-mufakkir bil quwah. Itu syakhsun, makna syakhsun. Berarti artinya makna lafaz jismun nami mutaharrik bil iradah al-mufakkir bil quwah ini ya dulu ala juz'il makna maksud. Ya dulu. Tapi dalalahnya maksudah nggak kira-kira? Apakah ketika saya mengucapkan nama orang hayawanun natik yang saya kehendaki memang saya sedang memanggil jismun nami al-mutaharrik bil iradah al-mufakkir bil quwah? Enggak. Dalalahnya ghairu maksudah. Ketika saya menyebut hayawanun natik sebagai nama orang yang saya kehendaki sejak awal memang nyebut orangnya itu, jasad orang itu, kira-kira gitu. Bukan saya sedang memanggil jismun nami al-mutaharrik bil iradah al-mufakkir bil quwah, tidak. Jadi paham ya? Dengan begitu, kita bisa tahu bahwa mau Abdullah atau hayawanun natik, syuf, sekali lagi, Abdullah atau hayawanun natik ketika tidak menjadi nama orang, tapi ketika dia menjadi sifat misalnya, ada orang namanya Zaid, saya juluki Abdullah. Mufrad atau murokab kira-kira? Murokab. Kenapa? Karena ketika saya menyifati orang dengan julukan Abdullah, karena memang saya melihat ada aspek ubudiyahnya orang tersebut, penghambaan orang tersebut kepada Allah, maka layak untuk saya beri sifat sebagai Abdullah. Dan penyifatan sebagai Abdullah ini ya dulu dalalatan maksudah. Ya dulu dalalatan maksudah. Dalalah yang saya kehendaki dari sifat Abdullah memang seseorang yang memiliki level kehambaan kepada Allah yang sangat tinggi, misalnya begitu. Atau hayawanun natik saya jadikan sebagai sifat orang. Jadi orang ini hayawanun hada hayawanun natik. Sebagai julukan misalnya gitu. Saya juluki orang sebagai hayawanun natik. Maka nanti julukan itu menjadi murakkab ketika saya ucapkan. Jadi pahami? Jadi pahami ya? Alhamdulillah. Nah, yang namanya
mufrad dan murakkab itu tidak ada kaitannya dengan apakah. Ya orang mikir, oh kalau gitu itu tadi ya. Contoh murakkab itu apa? Contoh murakkab Zaidun qaimun. Saya mengucapkan Zaidun qaimun. Zaidun qaimun ada bagiannya Zaid sama qaim. Oh kalau gitu murakkab itu harus ada bagian yang terpisah. Harus ada bagian yang terpisah. Nggak harus begitu. Ada lafadz yang cuman satu bagian saja, artinya bagiannya tidak terpisah-pisah seperti Zaidun qaimun, tapi dia murakkab. Seperti kalau saya mengatakan sa'al tuka. Apa arti sa'al tuka? Saya bertanya padamu. Mufrad atau murakkab kira-kira? Dia murakkab. Kenapa murakkab? Coba kita praktekkan tadi definisinya. Murakkab itu ada punya juzuknya. Sa'al tuka punya juzuk nggak? Ada. Sa'ala tu dhamir rafa mutaharik sama ka dhamir mukhatab. Ya kan? Sa'ala kalimat fi'il, tu dhamir rafa mutaharik, fa'il, kemudian ka dhamir mukhatab. Ada bagiannya? Ada bagiannya. Tiap bagiannya punya makna nggak? Punya. Sa'ala punya makna, tu ada maknanya. Saya, ka maknanya dhamir mukhatab, kamu. Ada maknanya. Ketika saya mengucapkan sa'al tuka bukan sebagai nama orang, beda cerita kalau sa'al tuka jadi nama orang, nama inti sa'al tuka lah, itu beda lagi. Jadi masuk ke sini nanti dia. Tapi sa'al tuka ketika saya ucapkan sebagai memang pertanyaan gitu ya, atau pernyataan, saya bertanya sama kamu, maka dia disebut sebagai murakkab karena dia punya juzuk, punya ajza, punya bagian-bagian, tiap bagiannya punya makna dan maknanya yadullu dalalatan maksudah. Tiap maknanya yadullu dalalatan maksudah. Memang dalalah yang dikehendaki memang demikian. Bisa dipahami ya? Oke. Jadi sampai sini coba ada yang mau tanya kan? Ya. Kalau misalnya ada orang namanya Abdullah, ya. Kemudian dia itu yang betul-betul hamba Allah gitu. Ya. Itu jadi kasusnya sama kayak hayawan natik atau enggak? Tergantung ketika Anda nyebut Abdullah itu, apakah sebagai nama atau sebagai sifat? Sebagai nama. Oh, kalau sebagai nama enggak, ya tetap masuk ke apa namanya? Yang ketiga, karena dalalahnya nama itu kan syakhsnya, bukan sifat-sifatnya. Ketika saya menyebut Abdullah sebagai nama, itu kan saya sedang merujuk kepada orangnya, bukan terlepas dari sifat-sifat orang itu kan. Maka dia tetap apa namanya? Bagian yang ketiga. Nah, ini ada faedah penting tadi. Beda ceritanya. Kalau misalnya hayawanun natik, saya jadikan bukan nama orang, tapi nama hewan. Atau hayawanun natik saya jadikan nama batu. Ada batu, saya kasih istilah hayawanun natik. Kira-kira masuk yang kedua atau yang ketiga atau keempat? Barakallahu fiik. Masuk yang ketiga. Karena batu itu tidak memiliki juzuk yang apa namanya? Yadullu alaihi ma'na lafzi. Tapi kalau hayawanun natik sebagai nama orang, dia sudah orang. Dia itu orang, dan orang itu hayawanun natik kan gitu kira-kira. Orang itu hayawanun natik. Sehingga ketika orang saya kasih nama hayawanun natik, maka dia masuk yang keempat. Tapi kalau hayawanun natik itu saya jadikan sebagai apa? Aywa. Bukan lakop, saya jadikan sebagai lakop, maka nanti murakkab. Tapi kalau hayawanun natik saya jadikan sebagai nama batu, nama benda-benda yang bukan hayawanun natik, maka nanti dia jadinya apa? Masuk yang ketiga. Tetap mufrad tapi masuk yang ketiga. Oke. Ada lagi? Nggak ada, tolong dihapus. Udah, masuk video. Nggak perlu foto. Dada dulu dong. Banyak viewers ini. Nambah viewers. Angkat tangan kalau nggak. Nanti jadikan thumbnail. Jadi thumbnail. Thumbnail. Ibunya turun. Ya. Value-nya jadi jelek. Oke.
Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kita sudah membahas lafadz dibagi menjadi dua. Ada lafadz mufrad dan ada lafadz murakkab. Masing-masing dari lafadz mufrad itu ada majalnya tersendiri. Pembahasan lafadz murakkab juga ada majalnya tersendiri. Karena kita sedang membahas tasawurat, gitu ya, sedang membahas tarif definisi, gitu kan. Maka yang kita pakai di sini hanya lafadz mufrad saja. Lafadz murakkab itu nanti dibahas di dalam qismu at-tasdiqat atau dalam al-hujjah atau dalam qiyas. Dibahas di situ. Maka di sini kita mencukupkan pembahasan lafadz hanya pada lafadz mufrad saja. Lafadz mufrad jadi pembagian lafadz itu ada banyak sebetulnya. Pembagian lafadz ada banyak sekali. Tergantung kita melihat kira-kira kita membagi itu dari sisi apa. Jihatu taksimnya, jihatul qismahnya apa. Atau kita mulahadhah pada apanya. Pada bagian yang mana. Lafadz ketika dibagi pada dirinya sendiri, pada zat lafadz itu sendiri, maka pembagiannya dua seperti yang sudah kita bahas. Yaitu lafadz kalau dilihat pada dirinya sendiri, min haitsu dzatuhu, maka nanti lafadz dibagi menjadi dua, yaitu mufrad dan murakkab. Nah sekarang kita ingin membagi lafadz yang mufrad saja, min haitsul makna, dilihat dari sisi makna lafadznya. Lafadz mufrad punya makna. Makna lafadz mufrad ini dilihat dari maknanya dibagi menjadi dua. Al-lafdzul mufrad min haitsul makna. Min haitsu al-makna ada dua. Yang pertama ada kulli, yang kedua ada juz'i. Ada lafadz kulli dan ada lafadz juz'i. Oke. Apa itu kulli, apa itu juz'i? Ada banyak definisi kulli, definisi juz'i juga sama, tapi yang masyhur adalah kulli adalah ma la yamna'u nafsu tasawwuri mafhumihi min wuqu'i syarikati fihi. Itu definisi kulli yang masyhur. Apa tadi? Ma la yamna'u min nafsi tasawwuri mafhumihi min wuqu'i asyarikati fihi. Lafadz kulli adalah lafadz yang kalau kita lihat atau kalau kita tasawurkan lafadznya, maka makna yang saya pahami itu kira-kira ada banyak, gampangnya begitu. Ketika saya sebut lafadznya, maka makna yang Anda pahami itu ada banyak. Pertama-tama Anda perlu memahami, kita perlu membedakan antara al-lafadz dengan al-makna dengan al-afrad. Syuf. Ada tiga hal yang perlu kita bedakan. Ada lafadz, ada makna, ada afrad. Lafadz insan itu lafadz. Apa makna insan? Hayawanun natik. Makna insan adalah hayawanun natik. Itu maknanya. Ada afrodnya. Apa saja afrodnya insan? Zaid, Umar, Bakar, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi ada lafadz, ada makna, dan ada afrod. Kita dengarkan adzan dulu, nanti kita lanjutkan. Allahu Akbar. Baik. Syuf. Allah. Tadi ada tiga kategori. Yang pertama lafadz, makna, atau makna itu kadang-kadang disebut sebagai mafhum. Ada afrod kadang-kadang disebut sebagai ma'sodak. Bedakan antara ketiganya. Ada lafadz, ada mafhum atau makna, dan ada ma'sodak. Ketika saya nyebut insan itu lafadz, maka makna yang kalian pahami apa? Yang kalian terima? Hayawanun natik. Kira-kira afrodnya atau ma'sodaknya, hal-hal yang masuk ke dalam makna insan itu, siapa saja? Banyak. Zaid, Umar, Bakar, Fufafa, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke? Nah, Bahlil. Nah, ada teman saya namanya Bahlil. Bukan. Oke. Ada lafadz, ada mafhum atau makna, ada masodak. Prosesnya itu, ketika saya menyebut lafadz,
kalian sebetulnya tidak otomatis melihat masodak, tidak melihat afrod. Enggak. Jadi ketika saya nyebut insan, enggak terus tiba-tiba di kepala kalian langsung muncul nama-nama Zaid, Umar, Bakar, lalala. Enggak. Prosesnya adalah ketika saya nyebut insan, yang kalian terima itu maknanya dulu. Saya nyebut insan, langsung masuk di kepala kalian adalah mafhumnya insan itu apa? Hayawanun nautik. Baru dari situ kalian melihat, oh kalau mafhumnya insan hayawanun nautik, maka afrod yang bisa masuk atau masodak yang bisa masuk ke dalam mafhum insan itu Zaid, Umar, Bakar, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, gitu ya. Prosesnya begitu. Nah, yang sedang kita bahas itu adalah makna lafadznya ini. Apa? Makna lafadz. Makna lafadz atau lafadz dilihat dari maknanya, kira-kira begitu. Itu ada dua macam. Imma kulli wa imma juz'i. Kulli tadi definisinya ma la yamna'u min nafsi tasawwuri mafhumihi min wuqu'i syarikati fihi, atau ma la yamna'u nafsu tasawwuri, langsung gitu aja. Bisa. Ma la yamna'u nafsu tasawwuri mafhumihi min wuqu'i syarikati fihi. Atau yang bahasa yang lebih simpel, yang lebih enak biasanya begini. In amkana. In amkana. Sidqu fardhihi ala kathirin. In amkana sidqu fardhihi ala kathirin. Jika dengan membayangkan makna lafadznya saja, maka saya bisa mengetahui ada banyak afrod yang masuk di dalamnya. Ketika saya nyebut insan, apakah yang ada di kepala kalian hanya satu afrod saja? Tidak, ada banyak. Kecuali kalau saya nyebut insan dan yang saya maksud orang yang namanya insan. Dua hal yang berbeda. Saya tidak sedang bahas itu. Saya membahas makna insan. Lafadz insan yang maknanya hayawanun nautik. Berbeda dengan misalnya ketika saya nyebut Zaid, gitu saja. Zaid. Pertanyaannya, makna yang ada di kepala kalian ketika saya nyebut Zaid, apakah banyak Zaid atau satu orang saja? Satu orang saja. Satu orang saja. Loh, tapi kan ada orang yang namanya Zaid ada banyak. Ya, itu mustarok lafzi istilahnya. Bukan mustarok maknawi. Beda ketika saya nyebut insan yang maknanya hayawanun nautik, maka masing-masing dari Zaid, Umar, Bakar itu mustarok maknan. Secara makna mereka mustarok. Bersama-sama kira-kira layak untuk disebut sebagai insan. Beda dengan Zaid. Kalau saya nyebut Zaid, yang saya maksud mestinya satu orang yang namanya Zaid. Beda lagi kalau misalnya konteksnya saya sedang menyebut ada perkumpulan arisan khusus orang-orang yang namanya Zaid. Nah, itu Zaid yang di situ baru kulli. Zaid yang di situ baru apa? Baru kulli. Walaupun ada yang mengatakan juz'i juga. Pokoknya setiap lafadz kok sudah maudhu pada musamma tertentu, baik musammanya itu adalah satu organisasi, nama kumpulan, nama macam-macam, maka dia juz'i. Jadi kalau saya misalnya nyebut nama negara Indonesia, kuliah atau juz'i itu? Kuliah atau juz'i? Juz'i sudah. Kamu nggak bisa lu kuli. Kan Indonesia kan ada Sumatera, ada Papua, ada Jawa, ada. Nggak begitu maksudnya. Ketika saya nyebut Indonesia, makanya saya maksud keseluruhan dari yang saya namai dengan Indonesia. Contoh lain misalnya, kata-kata misalnya kitab Sulam Munawwarah. Kitab Sulam Munawwarah, kuliah atau juz'i? Juz'i. Karena yang saya maksud dengan kata-kata Sulam Munawwarah itu ya lafadz yang berisi abyat-abyat, berisi bait, yang bait itu merupakan maknanya mengandung ilmu mantik yang ditulis oleh Imam Akhdari rahimahullah. Baik nanti yang saya sebut sebagai Sulam Munawwarah itu ada di kitab, ada sotik untuk kitab saya, kitab kalian, kitab dan seterusnya di seluruh kitab yang ada di maktabah Kairo ini, itu soal lain. Karena yang saya maksud ketika menyebut kata-kata Sulam Munawwarah itu bukan merujuk pada kitabnya, tapi pada apa? Lafadz yang disusun oleh seorang alim namanya Imam Akhdari, yang lafadz itu berisikan kaidah-kaidah mantik. Maka dia juz'i. Walaupun ada khilaf sebenarnya dalam masalah ini, ada khilaf, tapi pendapat yang kira-kira rojih atau yang lebih unggul lah kira-kira pendapat yang saya sampaikan. Sama kayak ketika saya nyebut Indonesia, kuliah atau juz'i? Juz'i. Nggak langsung, kalau kan itu kan bisa menyebut bahkan tiap provinsi, sebut aja semua manusia, setiap KTP yang ada di Indonesia. Nggak begitu maksudnya. Ketika nyebut Indonesia, maka maksudnya juz'i. Juz'i, maksudnya juz'i. Saya merujuk pada satu makna tertentu, satu daerah kawasan tertentu yang itu dinamai dengan nama Indonesia. Oke.
Itu tadi kulli dan juz'i. Jadi kulli definisinya adalah ma la yamna'u nafsu tasawwuri mafhumihi min wuqu'i syarikati fihi. Ketika saya sebut kalimat itu, maka kalian bisa mentasawurkan ada banyak apa? Afrod di dalamnya. Bukan banyak makna, maknanya satu, tapi afrod yang bisa masuk ke dalam makna itu ada banyak. Kalau juz'i kebalikannya, tinggal tambah la gitu. Alias ma yamna'u. Karena kulli adalahnya, berarti kalau di juz'i dikasih la, berarti dia menafikan la yang pertama. Sehingga artinya apa? Juz'i adalah ma yamna'u nafsu tasawwuri mafhumihi min wuqu'i syarikati fihi. Ketika saya sebut kalimat itu, makna yang tertangkap di kepala kalian itu hanya layak disematkan untuk satu hal saja. Seperti Indonesia, kitab Sulamun Aurat, sepidol ini, syuf, ada kata-kata ininya ya, sepidol ini, itu kan, dan seterusnya dan seterusnya. Idhar dan seterusnya dan seterusnya. Saya mau nyebut satu nama tapi nggak usah lah. Oke. Nah, nama-nama pemain politik muncul semua di sini. Coba. Kalau Asia juga juz'i. Juz'i. Asia juz'i. Matahari juz'i. Matahari kan cuma satu. Matahari. Oh enggak, beda nanti. Bintang kulli. Ya, bintang kulli. Matahari kulli. Matahari kulli. Kalau Asia juz'i karena dia nama. Dia nama nama tempat yang sudah ditetapkan. Ya. Tapi kalau benua kulli ya. Benua kulli, barakallahu fik. Benua kulli. Benua saja itu kulli. Karena definisi benua itu apa? Ini gampangnya ya, untuk membedakan kulli juz'i, kamu ngelihat kira-kira makna maudhu'nya apa? Makna lafaz itu digunakan untuk makna apa? Jangan dikarang-karang sendiri maknanya, harus melihat makna maudhu', makna yang memang si pembuat kalimat itu sudah meletakkan maknanya di situ. Kira-kira Asia itu, orang yang pertama kali menamai benua dengan nama Asia itu menghendaki apa maknanya? Ya satu benua saja, satu teritori yang ada batas-batasnya, yang sudah disepakati sama kira-kira masyarakat dunia, kira-kira begitu ya. Ya. Gorengan kulli. Gorengan kulli. Oke, dah. Coba. Duh, tadi saya mau ngomong faedah tapi lupa. Oke lah, nanti kalau ingat lagi saya sampaikan. Saya kasih misalnya satu contoh lagi. Ketika saya nyebut Tuhan gitu ya, Tuhan, tahu Tuhan dong? Tuhan. Kulli atau juz'i? Kulli atau juz'i? Yakin? Yakin? Asyhadu. Ya, Tuhan itu kalimat Tuhan yang dalam bahasa Arab namanya ilah, gitu ya. Ilahun, gitu ya. Ilahun itu makna maudhu'nya itu kulli. Karena yang disebut sebagai Tuhan itu adalah siapapun yang disembah. Segala yang disembah. Bas. Atau kadang-kadang ditambah al-ma'bud bihaqqin. Yang disembah bihaqqin. Yang disembah sesuai dengan haknya. Haknya siapa? Ya haknya yang orang yang meyakini aja. Kalau ada orang nyembah kaleng kerupuk, ya menurut sekte penyembah kaleng kerupuk inilah Tuhan yang Maha Esa. Barangkali misalnya. Penyembah pohon pisang, termasuk penyembah Yesus dan seterusnya. Bahwa faktanya Tuhan itu hanya satu, itu di luar dari mafhum ilah itu sendiri. Ketika saya nyebut ilah, maknanya al-ma'budu bihaqqin misalnya ya. Al-ma'budu bihaqqin. Yang disembah bihaqqin. Sekarang, di dalam kata-kata al-ma'budu bihaqqin, apakah ada kata-kata 1, 2, 3, harus 1, harus 2, harus 3? Enggak harus. Apakah ada makna di dalam maknanya ini saja? Apakah ada makna harus Allah Subhanahu wa taala? Enggak ada. Yang mengharuskan kata-kata ilah itu hanya merujuk pada Allah itu siapa coba? Coba. Dalil, argumen. Jadi ada istilahnya argumen wahdaniyah. Kita punya argumentasi yang bisa menunjukkan bahwa Tuhan itu mustahil lebih dari satu. Tuhan wajib satu. Tapi untuk mengatakan bahwa Tuhan itu hanya satu, itu tidak bisa hanya dilihat dari apa? Makna maudhu'nya, tapi harus dilihat dari dalil yang lain. Apa itu? Dalil wahdaniyah. Dalil wahdaniyah yang dipelajari dalam ilmu kalam. Ada dalil wahdaniyah. Ada dalil tamanuk dan seterusnya. Tapi yang jelas, kalimat ilah itu sendiri pada dasarnya dia kulli, bukan juz'i.
Karena kita bisa mentasawurkan ada ya banyak ilah-ilah yang lain. Allah. Kira-kira Allah itu kulli atau juz'i? Ayo. Kalau Allah itu sudah juz'i. Karena ketika sudah nyebut Allah, itu sudah lafaz kalimat Allah ini makna maudhu'nya, sekali lagi makna maudhu'nya itu digunakan, disematkan kepada zat yang wajibul wujud, yang punya sifat-sifat seluruh kesempurnaan gitu ya, dan terhindar dari seluruh kekurangan, ya kan? Yattasifu bikulli al-kamal gitu kan, yunazzah an kullin nuqsan, dan seterusnya. Maka Allah itu sudah juz'i. Jadi paham ya? Oke, itu adalah kulli dan juz'i. Nah sekarang mantik itu hanya bahas kulli saja. Dia tidak bahas yang juz'i. Hatta bahkan semua ilmu itu hanya bahas yang kulli-kulli. Nggak ada ilmu yang bahas juz'i, itu nggak ada. Ilmu pada hakikatnya hanya membahas hal-hal yang kulli. Karena definisi ilmu sendiri itu apa coba? Ilmu itu masail. Ilmu itu ada banyak tentu definisi ilmu ya. Tapi antara lain misalnya ilmu fikih, apa maksudnya ilmu fikih itu? Ya masail fikih. Apakah masail itu berupa juz'iyat? Enggak. Kalau ilmu fikih, setiap ilmu itu berisi juz'iyat, enggak habis-habis. Karena apalagi fikih, tiap hari muncul masail baru, juz'i baru. Kira-kira begitu. Yang disebut ilmu fikih itu ya adalah kumpulan masail, yang masail itu adalah kaidah-kaidah kulli yang dari tahtaha juz'iyat. Yang di bawahnya ada atau masuk pembahasan-pembahasan juz'inya. Ala kulli hal. Sebagaimana ilmu-ilmu yang lain, mantik juga hanya membahas yang kulli-kulli saja. Mantik hanya membahas yang kulli-kulli saja. Dan nanti kulliyatul khams itu yang muncul dari lafaz kulli ini. Sebelum ke kulliyatul khams, lafaz kulli ini ada banyak pembagiannya, seperti yang ditulis dalam kitab-kitab mantik. Antara lain adalah membagi kulli, melihat dari kira-kira lafaz kulli ini fil kharij afrodnya ada atau tidak ada. Pembagian kulli, aqsamul kulli bi'tibari wujudi afrodihi. Melihat lafaz kulli dilihat dari apakah afrodnya itu ada atau tidak fil kharij, di dalam realitas yang kita ketahui. Ketika saya nyebut Zaid gitu ya, Zaid. Afrodnya ada nggak? Oh, Zaid juz'i. Maaf. Insan. Lafaz kulli dong, insan tadi. Insan kulli. Pertanyaannya, afrodnya insan fil kharij ada banyak atau dikit? Banyak. Ada banyak. Ilah tadi, Tuhan. Ilah, ilahun, ilah Tuhan itu tadi. Kulli kan tadi, kita sepakat kulli. Tapi fil kharij apakah ada banyak atau hanya satu? Fil kharij hanya satu. Jadi walaupun ilah itu kulli, fil kharij hanya satu. Tentu untuk membuktikan fil kharij hanya satu, butuh bukti seperti yang saya katakan tadi. Ada lafaz-lafaz kulli, tapi yang kalau saya sebutkan, kita bisa membayangkan ada banyak memang afrodnya. Hanya saja fil kharij, realitasnya, afrodnya itu nggak ada sama sekali. Hanya khayalan saja. Seperti misalnya saya nyebut naga, gitu ya. Naga. Kira-kira kalian bisa nggak membayangkan banyak naga? Bisa, naga pink, naga bonar, dan naga-naga yang lain. Tapi ketika misalnya kalian lihat realitas di alam luar, alam realitas ini, kira-kira ada nggak naga itu? Nggak ada. Maka dari sini, lafaz kulli bi'tibari wujudi fil kharij kita bisa bagi tiga. Mala wujuda li afrodihi. Lafaz kulli yang afrodnya nggak ada sama sekali fil kharij. Ada lafaz kulli yang yujadu wahidun min afrodih. Lafaz kulli yang afrodnya fil kharij hanya satu saja. Ada lafaz kulli yang afrodnya banyak. Yujad akthar min fardin. Afrodnya ada banyak. Pertama, kulli yang nggak ada afrodnya sama sekali. Contohnya seperti apa tadi? Naga.
kuli atau naga atau apa namanya? Kalau di kitab-kitab Arab itu biasanya menyebutkan anqa. Anqa itu adalah hewan mitos, hewan mitologi dari Mesir. Jadi dulu di Mesir itu kalau di Indonesia kira-kira apa? Indonesia. Garuda gitu ya, dan seterusnya itu ya. Itu hewan-hewan mitologi yang diandaikan begitu saja. Kita bisa membayangkan banyak hal dari lafaz-lafaz itu atau dari makna-maknanya. Tapi faktanya nggak ada. Mala wujuda li afrodi, nggak ada afrodnya, itu nggak ada sama sekali. Lafat kulli yang afrodnya nggak ada, tidak wujud sama sekali, itu nanti dibagi dua lagi. Ada kalanya nggak wujud karena mustahil wujud, ada kalanya nggak wujud tapi mungkin wujud. Listihalati atau nggak ada tapi ma'al imkan, dia sebenarnya mungkin wujud. Kita perlu bedakan dulu apa maksudnya mustahil, apa maksudnya mungkin. Apa maksudnya mustahil mungkin itu? Kalau saya mengatakan misalnya kemarin saya habis dari Mekah gitu ya, ya langsung aja, jadi zuhur saya sholat di Mekah, kemudian saya langsung pindah ke apa namanya, ke Masjidil Aqsa, habis itu saya langsung ke Kairo dalam semalam. Mungkin nggak itu kira-kira? Mungkin. Udah tahu semua kalian. Nah, itu mungkin. Secara akal itu mungkin. Faktanya itu nggak terjadi, soal lain. Tapi secara akal, akal tidak memustahilkan itu terjadi. Sekali lagi, akal tidak memustahilkan itu terjadi. Itu kata kuncinya itu. Akal tidak memustahilkan itu terjadi. Kalau Anda mengatakan yang barusan saya ceritakan itu mustahil, gitu ya, Anda wajib mengatakan hal yang sama kepada Isra Mi'raj. Nabi dalam semalam ke Masjidil Aqsa, ke Sidratul Muntaha, sekalian mustahil. Wah, kufur semua kalian. Itu ayatnya sharih dalam Al-Qur'an. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Kalian bilang itu mustahil? Beda istilah. Kita sedang membahas istilahnya apa namanya, uqala atau apa namanya, ilmu akli. Nah, jadi kita perlu bedakan antara mustahil akli dengan mustahil adi. Yang kita bicarakan itu mustahil akli, bukan mustahil adi. Saya ulangi. Yang disebut sebagai mustahil akli itu adalah segala sesuatu yang akal kita saja, nggak peduli sama realitas, Akal saja mengatakan itu nggak mungkin terjadi atau nggak mungkin ada. Bahkan akal tidak bisa membayangkan. Kadang-kadang bisa dibayangkan, kadang-kadang nggak bisa dibayangkan. Saking wadihnya mustahilnya. Sekarang saya pengen kalian coba bayangkan ada gunung yang masuk ke dalam lubang jarum tanpa membesarkan ukuran lubang jarum dan tanpa mengecilkan gunungnya. Bayangkan aja, bisa? Nggak bisa, mustahil dibayangkan itu. Kenapa? Karena kalau sampai kamu bisa membayangkan gunung yang masuk ke dalam lubang jarum, di mana tanpa membesarkan ukuran lubang jarum dan tanpa mengecilkan gunung, sama dengan Anda mengatakan annal kulla a'dham minal juzuk. Bahwa keseluruhan itu lebih kecil. Annal kulla asghar minal juzuk. Keseluruhan itu lebih kecil daripada bagian-bagian yang menyusunnya. Itu mustahil. Badahatan, mustahil. 3 lebih besar daripada 10. Bisa nggak? Nggak bisa, mustahil itu. Secara akli mustahil. Bayangkan segitiga yang kotak. Nggak bisa, mustahil. Kontradiksi. Segitiga kok kotak. Segitiga itu sisinya ada 3. Persegi itu sisinya ada 4. Kalau saya mengatakan segitiga yang kotak, kamu katakan, oh bisa. Sama dengan kamu menyamakan antara 3 dan 4. Dan itu mustahil. 3 dan 4 itu, dua hal yang tidak bisa disatukan. 4 lebih besar, 3 lebih kecil. Syuf. Semua hal yang mustahil, saya ulangi, semua hal yang mustahil yang ada di pikiran kita, itu kalau direntet ke belakang, ujungnya kembali kepada satu kaidah saja. Istihalatut tanakut. Nggak mungkin tanakut itu terjadi. Qanunul huwiyah itu. Asyik huwa. Ada muhim jiddan. Semua hal yang mustahil secara rasional itu pasti nanti kembalinya kepada qanunul huwiyah. Dia melanggar qanunul huwiyah. Atau enggak dia melakukan itu tadi, membolehkan terjadinya tanakut. Benda bergerak sekaligus diam. Bendanya sama, bergerak sekaligus diam di waktu yang sama. Bisa? Mustahil. Bes.
Kata Imam Juwaini, hadza huwal aql. Akal itu adalah bisa membedakan mana yang mungkin, mana yang wajib, mana yang mustahil. Hadza huwal aql. Kalau akal Anda tidak bisa membedakan itu, ma fish 'indak aql aslan. Anda tidak punya akal sama sekali menurut Imam Juwaini. Saya ulangi. Tadi ya, nggak ada afrodnya sama sekali, tapi dia mungkin. Nggak ada afrodnya sama sekali, tapi dia memang dia sejak awal mustahil. Pertanyaannya, apa kira-kira lafadz kulli yang nggak ada afrodnya dan memang mustahil? Apa coba? Aywa, syarikul bari. Apa? Syarik al-bari. Syarikul bari. Atau bisa juga saya misalnya mengatakan kalau syarikul bari kan agak jauh kayaknya. Kita perlu membuktikan dulu nih bahwa memang sekutu Tuhan itu nggak ada, mustahil. Wah, itu pembuktiannya panjang lebar. Kita pakai contoh yang lain misalnya. Kita bisa pakai contoh misalnya al-harakah was sukun fi waqtin wahid misalnya. Itu kuli nggak itu? Kuli. Al-harakah was sukun. Al-harakah was sukun fi waqtin wahid. Kuli kan? Kuli. Bayangkan aja apapun benda yang bergerak dan diam di saat yang sama. Bisa bendanya nanti bisa apa namanya? Spidol, bisa pintu, bisa tiang, bisa tangan dan seterusnya. Kuli berarti. Karena saya bisa membayangkan, bisa saya bayangkan apa namanya? Afrodnya ada banyak. Tapi faktanya ada nggak fil kharij? Nggak ada dan memang mustahil ada. Al harakah was sukun fi nafsin wahid atau mati hadin nisbah. Kalau mau lebih dakik lagi. Oke. Yang kedua, lafadz kulli nggak ada fil kharij, afrodnya tidak memiliki afrod fil kharij, tapi sebenarnya dia mungkin apa? Banyak. Seluruh khayalan-khayalan kalian itu adalah apa? Hal-hal yang mungkin walaupun nggak ada fil kharij. Saya pengen punya istri 4, saya pengen, wah itu khayalan, mungkin nggak itu? Mungkin, tapi ada nggak fil kharij? Belum. Katakan belum. Atau kalian nggak ada cita-cita pengen, nggak usah lah. Oke. Malimkan. Kita pakai contoh yang populer aja. Apa? Anko itu ya. Atau ya kalau di Indonesia ya Garuda ya, naga ya, dan seterusnya dan seterusnya. Yang kedua, yujad wahid min afrodi. Lafadz kulli tapi afrodnya cuma satu. Afrodnya cuma satu. Kita bagi dua lagi. Ada dua. Yang pertama, listihalati ta'addud, listihalati at-ta'addud atau ma'al imkan. Afrodnya cuma satu. Dan cuma satu karena memang hanya satu. Nggak mungkin lebih dari satu. Mustahil lebih dari satu. Apa kira-kira? Allah. Apa? Allah. Atau ilah, sorry. Salah terus aku nggak contoh ini. Ilah kan tadi Allah kan apa namanya? Juz'i sudah. Nah, kita lafadz kulli ini. Aywa. Al-ilah. Atau ilah gitu aja. Ilah itu kulli. Tapi fil kharij hanya satu. Yaitu siapa? Allah. Mungkin nggak ada Tuhan selain Allah? La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi bukan cuma keyakinan, ini bisa dibuktikan gitu loh. Jangan wah ini karena keyakinan Anda aja kan. Enggak, saya bisa buktikan. Dan saya siap. Oke, ma'alimkan yang terakhir. Apa? Ma'alimkan. Apa kira-kira sesuatu yang apa namanya? Afrodnya cuma satu. Tapi sebenarnya bisa, afrodnya ada banyak itu bisa. Apa contohnya? Apa contohnya? Matahari kita ini ya, matahari yang ada di tata surya kita gitu ya, bukan matahari yang ada di misalnya apa namanya galaksi Andromeda, itu enggak kita bahas. Kita hanya bahas matahari yang ada di tata surya kita, galaksi Bima Sakti. Atau ya sistem tata surya kita aja sudah, yang ada matahari, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, nah itu aja. Itu cuman satu. Kira-kira mungkin nggak ada lebih dari 2 matahari, 3 matahari, 10 matahari dalam tata surya kita. Mungkin aja. Sekali lagi secara akal. Walaupun ada orang yang bilang secara sains mustahil, oke, nggak apa-apa. Karena sains itu membahas majal yang berbeda. Membahas, karena yang dia bahas itu apa? Hukum adi. Hukum adi yang dibahas sains itu adalah hukum adi. Biasanya, kalau di dalam satu sistem tata surya ada lebih dari 2 matahari, mestinya matahari itu sudah akan menarik planet-planet, ya segitulah. Karena gravitasinya, dan seterusnya. Allahu a'lam. Tapi ala kulli hal, secara akal itu mungkin. Secara akal itu mungkin. Listihal mana tadi? Oke, malimkan. Seperti matahari. Contoh yang lain,
Banyak. Hajar Aswad. Hajar Aswad ada berapa? Satu aja. Mekah, Ka'bah. Ada satu. Mungkin nggak misalnya kita buat Ka'bah sendiri gitu ya, ada 2 Ka'bah. Satu di Darosah, satunya di Mekah. Ya bisa-bisa aja. Mungkin aja gitu loh. Mafhum ya? Ada yang yujad aktsar min fardin. Lafat kulli memang afrodnya lebih dari 1. Dan nanti juga dibagi 2 biasanya. Ma'at tanahi. Aywa, bila tanahi. Afrodnya ada banyak, tapi kita tahu bahwa afrod yang banyak itu ada ujungnya, ada akhir, ada batasnya itu. Lafat kulli afrodnya banyak, tapi yang banyak itu ada batasnya. Seperti apa? Insan. Manusia itu afrodnya banyak bermiliar-miliar. Ada batasnya? Ada, nyatanya bisa disensus. Bumi, buih-buih di lautan. Banyak nggak? Afrodnya banyak. Tapi terbatas? Terbatas, buminya terbatas, apalagi buih-buih yang ada di dalamnya terbatas. Nah, contohnya banyak contohnya. Insan salah satunya. Ada yang kulli, afrodnya banyak dan tidak terbatas. Apa itu? Ni'matullah. Biasanya para ulama menyebutkan ni'matullah, nikmatnya Allah. Nikmatnya Allah itu kulli, bentuknya macam-macam dong. Nikmatullah itu nikmatnya Allah, kesehatan gitu kan. Rezeki macam-macam, Masya Allah. Dia kalau disuruh menceritakan nikmat Allah paling jago. Bayan maghrib nanti 2 jam. Oke. Apa tadi? Ma'alimkan. Nikmatullah. Atau sebagian ulama menyebutkan contoh yang lebih ini lagi, yaitu kamalatullah. Kesempurnaan Allah tidak terbatas. Termasuk ilmunya Allah itu qadim dan tidak terbatas. Dan seterusnya. Mafhum ya? Ada yang menanyakan sampai sini? Allahu Akbar. Sehat, Pak? Udah ya? Tolong dihapus. Berapa menit San? 1 jam pas. Oke. 3. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam inti dari mantik, yaitu kulliyatul khams. Pembahasan kulli tadi yang sudah kita ada beberapa taksim lagi ya tentang kulli, tapi di sini musannif mendahulukan pembahasan tentang kulliyatul khams. Jadi kita ikut tartibnya musannif. Kulliyatul khams itu satu pembahasan dalam mantik yang sebetulnya sulit. Bahkan beberapa ulama mengatakan lebih sulit daripada pembahasan tasdiqat. Karena kulliyatul khams itu betul-betul membahas tentang al-umur adz-dzihniyah, kira-kira gitu ya. Umur i'tibari atau intizai. Nah, tapi saya akan coba membuat beberapa percobaan penjelasan. Saya mulai dari yang paling mudah dulu. Nanti kemudian agak sulit dikit. Sama baru nanti saya coba yang ya bukan sulit, tapi ya mestinya dijelaskannya seperti itu. Jadi saya akan berusaha mencoba. Apakah percobaan berhasil atau enggak? Ya kita lihat aja. Apakah percobaannya berhasil apa enggak. Syuf.
kita tadi sudah membahas kulli, ya kan? Definisinya sudah, kita sudah tahu contoh-contohnya, bahkan macam-macamnya. Bi'tibarihi fil kharij, kita melihat kulli fil kharij seperti apa, sudah kita bahas. Sekarang kita membahas al-kulli atau al-kulliyat. Ini taksim kulli yang lain. Al-kulliyat bimulahadhati nisbatihi ila al-mahiyah. Coba lafat-lafat kulli dilihat dari kira-kira lafat kulli ini kalau disandingkan kepada mahiyah sesuatu, apakah dia juz'ul mahiyah atau dia amrun kharij antil kal mahiyah, yakni kalamdah. Ketika saya mengatakan al-insan, apa mahiyah dari insan? Ingat ya, kalian tahu mahiyah nggak? Apa itu mahiyah? Ayo, bukan. Mahiyah itu jangan langsung definisi. Mahiyah itu adalah ma bihi asyai'u huwa huwa. Sesuatu yang membuat dia menjadi dirinya sendiri. Artinya kalau saya tanya misalnya, siapa itu insan, siapa itu manusia, maka mestinya kalian menjawab pertanyaan itu dengan menyebut esensinya manusia itu siapa. Apa yang membuat manusia itu manusia dan bukan selain manusia. Kalau saya tanya sama kalian, siapa itu manusia? Kalian jawab, oh yang punya 2 kaki. Simpanse bonobo punya 2 kaki? Berarti bukan esensinya manusia. Siapa itu manusia? Oh manusia yang bisa makan. Simpanse bonobo bisa makan? Bisa. Berarti bukan manusia. Punya kepala, punya rambut, punya tangan, punya lutut, punya kaki. Simpanse bonobo? Kita mirip banget sama simpanse bonobo. Coba. Dan gorila. Tapi bukan berarti kita bersepupu dengan mereka. Bukan berarti kita bersepupu dengan mereka. Ala kulli hal sesuai dengan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau keyakinan evolusionis beda lagi. Cof, Darwin. Oke, saya ulangi lagi. Ketika saya nyebut siapa itu manusia, ma huwal insan, pertanyaan ma huwa itu adalah pertanyaan untuk menanyakan esensinya sesuatu. Ketika saya bertanya siapa itu manusia, jawablah esensinya manusia yang hanya dimiliki manusia yang tidak dimiliki selain manusia. Siapa itu insan? Maka kalian yang makan dimiliki kalian insan itu pertama dia mestinya adalah makhluk hidup. Ini esensi yang membedakan antara manusia dengan makhluk-makhluk yang lain yang tidak hidup seperti batu, seperti pohon dan seterusnya. Oke? Berarti ini esensi manusia. Jadi kalau sesuatu itu bukan makhluk hidup, bukan makhluk biologis, kira-kira begitu. Bukan makhluk biologis seperti batu, itu kan, botol, laptop ini, tab ini, kaleng kerupuk, betul. Berarti dia bukan manusia, karena dia bukan makhluk hidup. Maka mahiyah yang pertama kali saya sebut adalah al-hayawan. Apa? Al-hayawan, yakni makhluk hidup. Atau makhluk biologis. Kemudian, tapi masalahnya al-hayawan ini, makhluk hidup ini, itu ya memang membedakan antara manusia dengan batu, dengan pohon, kaleng kerupuk dan seterusnya. Tapi belum membedakan manusia dari simpanse, bonobo, bahkan kecoa, kepinding, ya kan? Maka saya perlu menyebut satu mahiyah lagi. Kira-kira begitu. Satu mahiyah lagi yang bisa membedakan antara hayawan manusia, makhluk hidup yang merupakan manusia dengan makhluk hidup selain manusia. Apa kira-kira? Ayo. An-natiq. Apa? An-natiq. An-natiq itu maksudnya lah al-mufakkir bil quwwah atau al-mudrik bil quwwah. Macam-macam istilahnya. Dengan saya menyebut natiq, maka saya sudah menjelaskan definisi atau mahiyah. Jangan nyebut definisi dulu, nanti pembahasan definisi masih belakangan. Kita anggaplah kalian semua belum tahu definisi itu apa. Nah, yang sedang saya tanyakan mahiyahnya sesuatu, oke? Syuf. Maka saya mengatakan mahiyahnya manusia atau mahiyatul insan adalah hayawanun natiq. Di sini saya bisa mengatakan bahwa al-hayawan juz'un min mahiyatil insan. Betul? Hayawan adalah juzuk, bagian dari mahiyahnya insan. Natiq juga sama, juz'un min mahiyatil insan.
berarti saya mengatakan hayawanlah juz'u al-mahiyah lil insan. Natik adalah sama-sama juz'ul mahiyah lil insan. Beda nggak kira-kira? Hayawan dengan insan yang sama-sama juz'u mahiyatil, hayawan dengan natik yang dua-duanya sama-sama juz'u mahiyatil insan. Ada bedanya? Jelas ada bedanya. Apa bedanya kira-kira? Hayawan ini juz'u mahiyatil insan lakinnahu al-a'am. Juz'u yang sifatnya masih universal. Karena ketika saya mengatakan al-hayawan, saya nisbatkan kepada insan, nisbatkan kepada manusia, maka saya masih bisa membayangkan ada mahiyah-mahiyah lain selain manusia yang masuk dalam kategori hayawan. Hayawan, oke, manusia hayawan, tapi simpan sebunuh juga hayawan. Berarti kita mengatakan hayawan ini adalah juz'ul mahiyah lil insan yang sifatnya a'am. Maka disebut sebagai juz'ul mahiyah al-a'am. Tapi kalau natik, kira-kira natik itu ada nggak pada simpan sebunuh? Nggak ada. Maka saya bisa mengatakan natik inilah juz'ul mahiyah lil insan al-mumayyiz, yang membedakan antara insan dengan selain insan. Atau boleh juga disebut sebagai al-musawi. Ya, maksudnya al-musawi itu apa? Maksudnya adalah natik itu ada pada semua afrodnya insan tanpa pengecualian. Itu maksudnya musawi. Saya ulangi, natik itu hanya ada pada insan dan merata pada seluruh afrodnya insan. Sehingga nanti natik itu disebut sebagai juz'ul mahiyah al-mumayyiz atau al-musawi. Kalau misalnya hayawan ini juz'ul mahiyah, natik ini juz'ul mahiyah, insannya sendiri apa kira-kira? Insannya sendiri apa? Tamamul mahiyah, keseluruhan dari hayawan dan natik. Ya dong? Kalau hayawan itu juzuk atau bagian dari mahiyahnya insan, natik itu bagian juzuk dari mahiyahnya insan, berarti apa? Insan ini sendiri adalah aywa tamamu al-mahiyah. Sekali lagi, contoh misalnya. Saya mengatakan insan itu adalah hayawanun bohik atau abbohik. Abbohik. Syuf. Abbohik. Pertanyaan saya. Apakah abbohik ini adalah bagian dari mahiyahnya insan? Dohik itu apa artinya dohik? Dohik itu artinya adalah at-ta'ajjub. Ya, takjub. Jangan diartikan dohik itu ketawa ya. Ketawa yang, oke, ketawa nggak apa-apa. Tapi ketawa itu, hakikat dari ketawa itu apa sih? Macam-macam. Tapi hakikatnya ketawa kan karena bahagia ada, ketawa karena macam-macam, karena ngelihat. Tapi pada hakikatnya ketawa itu karena Anda takjub dengan sesuatu yang berjalan tidak seperti biasanya. Ketawa itu. Ketawa itu adalah hasil dari apa? Anda takjub melihat sesuatu yang terjadi tidak sesuai dengan biasanya. Anda melihat DPR atau seorang apa namanya anggota pemerintah gitu ya masuk ke gorong-gorong. Misalnya contoh yang lain. Terlalu sensitif. Hah? Mustahil. Enggak lah. Show. Ya. Silakan. Misalnya kalian melihat anggota DPR melakukan sesuatu yang bukan pekerjaannya. Itu layak ditertawakan. Kenapa? Karena dia itu fenomena yang tidak semestinya, kira-kira begitu. Kenapa kalian ketika melihat stand up comedy itu ketawa? Ayo, karena ada patahan di dalam setiap jokes itu ada apa? Ada patahan, ada punchline-nya. Punchline itu adalah ujung dari apa premis. Jadi siapa namanya? Si stand up comedy itu mesti nyusun premis. Sama, Manatikoh juga nyusun premis. Kalau Manatikoh premisnya itu mesti konklusinya itu mesti sesuai dengan susunan premis. Tapi kalau stand up comedian justru dibalik. Natijahnya itu harus punchline, harus sesuatu yang ayo. Jadi misalnya saya ngambil sendok, mestinya sendok itu kan dimasukkan ke dalam mulut, tapi terus sendok itu ke mata. Lucu kan? Lucu. Itu ketawanya ngece itu kalau itu. Itu ketawanya ngece.
Oke. Saya ulangi. Kenapa kalian melihat semacam itu tertawa? Karena memang apa? Ayo, ada kalian takjub. Mestinya nggak seperti itu. Kok dilakukan seperti itu? Itu aneh. Kira-kira begitu. Nah, bisa membedakan. Saya ulangi. Bisa membedakan mana yang semestinya, mana yang tidak semestinya. Itu dengan apa? Dengan akal. Saya ulangi, ya. Bisa membedakan mana yang semestinya, mana yang tidak semestinya. Itu dengan akal. Makanya yang namanya dhahik itu hanya dimiliki oleh manusia. Dhahik itu hanya dimiliki oleh manusia. Karena dhahik itu walidatul aql atau far'un anil aql, minal aql. Dia adalah hasil dari ta'akul, kira-kira begitu. Hasil dari proses ta'akul, berpikir, oh ini mestinya begini, tapi kok nggak gini ya, ketawa. Proses dari apa? Ta'akul. Pernah nggak kamu lihat hewan ketawa itu, pernah nggak? Nggak ada. Sebutkan satu hewan yang bisa ketawa. Kalau misalnya kalian mendengar suara apa namanya? Suara kuda. Gimana suara kuda? Gimana suara kuda? Nah, suara kuda itu ya memang suaranya kuda kayak gitu. Dia makan kayak gitu, dia kenyang kayak gitu, dia kawin juga kayak gitu. Bukan karena ketawa. Gitu ya. Kalau ada hewan yang misalnya kamu apa? Kelitiki. Ini perlu kalian bedakan. Ketika orang itu dikelitiki, tahu dikelitiki nggak? Apa ya? Dikelitiki itu apa bahasa Indonesianya? Digeli-geliin gitu ya. Ingat, digeli-geliin itu bukan karena dia memahami sesuatu ya. Digeli-geliin karena dia sarafnya disentuh di bagian yang akhirnya membuat dia kaget. Itu bukan ketawa yang kita maksud, bukan itu yang kita maksud. Jadi kalau kalian lihat ada kucing digeli-geliin dia kayak ketawa-ketawa, bukan itu, bukan ketawa itu yang kita maksud. Ketawa yang kita maksud adalah melihat satu fenomena. Kemudian fenomena itu diproses di akalnya, kemudian dia tahu ada yang tidak beres dari fenomena itu, timbul kelucuan, dia ketawa. Itu dia yang kita maksud dhahik. Itu yang kita maksud dhahik. Jadi hewan mustahil bisa ketawa. Setel video stand up komedi di depan kucing, nggak akan ketawa. Serius, nggak akan ketawa. Karena memang apa? Dia tidak punya proses ta'akul itu tadi. Oke, saya kembali. Pertanyaannya, dhahik ini ada pada manusia? Ada pada manusia. Tapi apakah dhahik ini bagian dari mahiyahnya manusia? Bagian dari mahiyahnya manusia. Artinya, dalam arti, kalau manusia itu tidak dhahik, maka dia hilang sisi kemanusiaannya. Insaniyahnya itu hilang. Kalau ada orang yang bukan makhluk hidup, berarti dia batu. Ya bukan manusia. Jadi misalnya maling kundang di cerita-cerita itu loh. Maling kundang dikutuk jadi apa? Itu sudah bukan manusia karena hilang apanya? Barakallah. Hilang hayawaniyahnya. Dia jadi batu loh. Batu itu apa? Jismun apa? Jismun ghairu nami. Jismun apa istilahnya? Jamadat. Ya jismun ghairu nami. Jamadat. Paham ya? Nah, maka apakah dhahik ini kalau tidak ada pada manusia, maka dia hilang kemanusiaannya? Tidak. Maka walaupun dia ada pada manusia, tapi karena dia bukan mahiyahnya manusia, bukan bagian dari mahiyahnya manusia, kita katakan dhahik ini apa? Dhahik ini apa? Aywa kharijun an mahiyat al-insan. Tapi karena dhahik ini selalu ada pada manusia, atau hanya ada pada manusia, bukan selalu ya, hanya ada pada manusia, setiap yang dhahik pasti manusia, kira-kira begitu. Yang non manusia nggak mungkin bisa dhahik, maka kita katakan walaupun dhahik ini kharij an mahiyatil insan, tapi dia khosun. Tapi dia apa? Khosun bihi, yakni khos bil insan, hanya ada pada insan. Bedakan sama satu lagi, ada saya mengatakan insan itu apa? Hayawanun mashi. Al-mashi. Mashi itu apa? Berjalan. Apakah insan bisa berjalan? Ya bisa. Tapi simpanse, bonobo, kecoa bisa berjalan semua. Berarti dia jelas bukan mahiyahnya. Bukan mahiyahnya insan. Maka kita katakan dia kharijun anil mahiyah. Sudahlah dia kharij anil mahiyah, pun dia tidak hanya ada pada insan saja. Dia ada pada simpanse, bonobo, kecoa, sama kependek. Maka dia apa? Amun lil insan wali ghairihi.
amun lil insan wa li ghairihi. Ada berapa berarti? Ada berapa kategori? 5 kategori. Inilah yang disebut sebagai kulliyatul khams. Ini yang disebut sebagai apa? Ada nau, tamamul mahiyah nanti ya ini ya. Al-insan, tamamul mahiyah oleh manatiqah diistilahkan dengan nau. Hayawan, juz'ul mahiyah al-a'am disebut sebagai jins. Natik, juz'ul mahiyah yang mumayyiz disebut sebagai fasl. Dhahik yang merupakan kharij anil mahiyah tapi khosun bi disebut sebagai khosoh. Masyi yang kharij anil mahiyah dan dia amun lil insan wali ghairi disebut sebagai ard am. Ada ard am, ada khosoh, ada fasl, ada jins, ada nau. Inilah kulliyatul khams yang akan kita bahas besok. Ini untuk takribul paham ya, sekali lagi. Ini takribul paham. Cara menjelaskan kulliyatul khams mestinya agak kayak gini. Ini hanya takribul paham saja. Ini baru muqaddimah dari kulliyatul khams. Coba kalian coba perhatikan judul kita tadi, al-kulliyat bimulahadhati nisbatihi, yakni nisbatuha, bimulahadhati nisbatiha, yakni nisbatul kulliyat ilal mahiyah. Lafat kulli, ini semua kulli kan? Hayawan kulli enggak? Kulli. Natik kulli enggak? Kulli. Dhahik kulli? Kulli. Masyi kulli? Semuanya kulli. Lafat kulli kalau kita lihat, kalau kita nisbatkan kepada mahiyahnya sesuatu, itu nanti ada 5 macam. Ada nau, jins, fasl, khosoh, dan ard am. Oke. Untuk sementara kulliyatul khams kita cukupkan sampai sini dulu. Besok insya Allah akan kita lanjutkan. Besok insya Allah masih seputar, dan besok adalah penjelasan kulliyatul khams yang insya Allah lebih semestinya, kira-kira lebih semestinya. Nah sekarang kita coba baca ininya dulu ya, baca kitabnya dulu. Kita baca nazamnya beliau, nazamnya Imam Akhdari. Terakhir sampai mana kita? Terakhir sampai Dalalah ya. Ya, terakhir kan bed 25 kan? Oke, berarti sekarang kita masuk ke bed 26. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina wa masyayikhikum. Amin. Qala rahimahullah. Musta'malul alfadhi haitsu yujadu imma murakkabun wa imma mufradun. Musta'malul alfadhi, ini idhafatus sifah lil mausuf. Jadi sebetulnya al-alfadh al-musta'malah atau al-musta'mal. Lafaz itu secara umum dibagi menjadi 2. Ada yang musta'mal, ada yang ghairu musta'mal. Musta'mal itu apa maksudnya? Ayo, lafaz-lafaz yang maudhu, yang sudah sebenarnya di sini lafaz-lafaz yang maudhu. Jadi ada lafaz-lafaz yang maudhu dan ada lafaz-lafaz yang ghairu maudhu. Lafaz-lafaz yang maudhu seperti apa misalnya? Ya lafaz-lafaz yang kita ucapkan sehari-hari itu lafaz maudhu namanya. Ada yang ghairu maudhu, seperti saya mengatakan daiz. Tahu daiz? Daiz itu kebalikan dari zaid. Jadi saya balik jadi daiz. Itu ghairu maudhu, enggak ada maknanya dalam bahasa Arab. Lah, itu yang diistilahkan oleh musannif dengan musta'malul alfadz. Jadi maksudnya musta'malul alfadz di sini adalah lafaz-lafaz bukan cuma musta'mal, tapi lafaz-lafaz yang maudhu. Karena ada lafaz-lafaz yang maudhu tapi enggak musta'mal karena gharib. Saya ulangi, ada lafaz-lafaz yang ghairu musta'mal tapi dia maudhu. Jadi dalam coba sekarang bahasa Arab itu ada berapa juta coba? Berjuta-juta. Mufradatnya ya. Yang kamu tahu dari berjuta-juta ada enggak 1 juta aja? Enggak sampai, tak jamin enggak sampai. Nah, ada beberapa lafaz itu yang hatta orang Arab sendiri itu jarang pakai. Itu biasanya disebut sebagai ghairu musta'mal, tapi dia maudhu, ada maknanya. Pertanyaannya, yang dikehendaki musannif di sini dalam mantik itu apakah lafaz yang ghairu musta'mal seperti tadi atau ghairu musta'mal itu maksudnya ghairu maudhu? Jawabannya ghairu musta'mal adalah yang ghairu maudhu. Musta'malul alfadhi haitsu yujadu.
Musta'malul alfadhi ay al-alfadh al-musta'mal. Dan yang dimaksud dengan musta'mal adalah al-lafdzul maudhu' di maknan. Saya ulangi berkali-kali. Lafaz-lafaz yang maudhu' haitsu yujadu. Yani haitsu yang tiku bihi natik. Beliau di sini membagi lafaz menjadi dua macam, ada murakkab dan ada apa? Mufrad. Pembagian lafaz yang di awal saya jelaskan. Imma murakkabun wa imma mufradu. Di lafaz-lafaz yang maudhu' itu ada kalanya mufrad, ada kalanya murakkab. Fa'awwalun ma dalla juz'uhu ala juz'i ma'nahu bi'aksin ma tala atau bi'aksi ma tala. Bisa pakai tanwin, bisa dihilangkan tanwinnya. Fa'awwalun, apa yang pertama? Fa'awwalun, awalun itu kembali ke mana? Apa yang pertama? Murakkab. Fa'awwalun, lafaz murakkab adalah ma. Mubtada' khabar. Al-murakkab fa'awwalun, ma adalah lafaz dalla juz'uhu. Yang mana pertama memiliki juzuk, memiliki ajza, memiliki bagian-bagian yang menyusunnya, dan ajza'nya itu punya makna, dalla juz'uhu. Menunjukkan kepada apa? Ala juz'i ma'nahu. Menunjukkan kepada bagian-bagian dari maknanya. Jadi ada makna lafaz gitu ya. Dan mestinya ditambah satu lagi. Juz'i ma'nahu dalalatan maqsudah. Mestinya begitu. Ditambah apa? Satu lagi. Dalla juz'uhu ala juz'i ma'nahu dalalatan maqsudah. Yang kita bahas di awal bahwa definisi murakkab adalah ma dalla juz'uhu ala juz'i ma'nahu dalalatan maqsudah. Wadih. Bi'aksi matala atau bi'aksin matala. Bisa bi'aksi, bisa bi'aksin. Coba. Bi'aksin ini bisa menjadi khobar muqaddam. Mubtada' muakhirnya adalah ma. Ya, bi'aksin matala. Adapun yang merupakan kebalikan dari murakkab, ma adalah lafaz tala yang jatuh setelah murakkab. Apa yang jatuh setelah murakkab tadi? Mufrad. Artinya, mudahnya, kata-kata bi'aksin matala itu yang dimaksud musannif adalah lafaz mufrad itu kebalikan dari murakkab. Mas. Paham enggak? Susunan apa? Ininya beliau, faednya beliau. Coba. Fa'awwalun ma dalla juz'uhu ala juz'i ma'nahu bi'aksi matala. Bi'aksin matala. Yang pertama adalah murakkab. Lafaz murakkab adalah ma dalla juz'uhu ala juz'i ma'nahu. Adapun kebalikan dari murakkab adalah matala. yakni sesuatu yang jatuh setelah murakkab yaitu mufrad. Jadi beliau tidak mendefinisikan mufrad. Beliau hanya mengatakan mufrad itu kebalikan dari murakkab, selesai. Itu maksudnya. Tala di sini ada dhamir, ada dua dhamir. Tala pertama adalah dhamir apa namanya? Dhamir fa'il yang muqaddar, yang kedua adalah mestinya dhamir hu, talahu, tapi dia dibuang. Dibuang karena daruratu syair. Kemudian wa huwa ala qismaini a'nil mufradah. Kulliyun aw juz'iyyu haitsu wujida. Kulliyun aw juz'iyyu haitsu wujida. Wa huwa ini apa? Apa wa huwa? Mufrad atau murakkab? Mufrad. Karena yang dhamir itu mestinya kembali kepada yang paling dekat. Sebelum dhamir tersebut. Yang paling dekat yang dibahas oleh musannif apa? Sebelum wa huwa, bi aksi matala. Ma-nya itu adalah lafaz mufrad. Ma yang dimaksud di situ lafaz mufrad. Wa huwa maka mufrad adalah ala qismaini. Mufrad ada dua macam. A'ni al-mufradah. Terus beliau jelaskan. A'ni yang saya maksud dengan huwa adalah, yang saya maksud dengan dhamir huwa adalah al-mufradah. Lafaz mufrad. Kulli yunau juz'i haitsu wujida. Yang pertama kulli, imma kulli wa imma juz'i. Imma kulli wa imma apa? Juz'i haitsu wujida. Famufhimu ishtirakin al-kulliyu ka'asadin wa aksuhul juz'iyu. Syuf. Famufhimu ishtirakin al-kulli. Apa maksudnya famufhimu ishtirakin? Apa maksudnya itu? Maksudnya adalah kulli adalah lafaz yang kalau kita tasawurkan kita bisa memahami adanya ishtirak di situ. Kita memahami adanya ishtirak antar afrodnya. Ini al-kulli huwallazi tafhamu minhu ishtiraku fardaini fa akthar. Yani al-lafdhu alladhi idza fahimta minhu syai'aini aw akthar fahuwa kulli. Lafaz yang kalau kamu bisa memahami apa namanya? Afrodnya itu dari makna lafaz itu bisa memahami lebih dari satu afrod, maka dia kul. Itu yang dimaksud dengan famufhimu ishtirakin. Lafaz yang memberi kita
mafhum ishtirak antar afrad, itu nanti disebut lafadz kulli. Ka'asadin contohnya seperti asad. Beliau memberi contoh seperti apa? Seperti asad. Wa aksuhu, kebalikan dari kulli, itu adalah al-juz'i. Kebalikan dari kulli adalah al-juz'i. Wa awalan lidzati in fi hangdaraj fangsibhu aw li'aridin idza kharaj. Wa awalan, beliau menasabkan awalan, dinasabkan sebagai istighal. Istighal amilnya ditakdirkan, yaitu ai ingsib awalan lidzati. Karena kita tahu setelahnya beliau mengatakan fangsibhu. Ingsib awalan lidzati. Nisbatkan awalan yang pertama, yakni lafadz kulli, mufrad kulli yang pertama, lidzati. Maksudnya apa? Ada kulli yang dzati dan ada kulli yang aradi. Beliau mengatakan wa awalan lidzati ing fi hangdarat ingsibhu, fangsibhu. Maksudnya jika lafadz kulli itu ing daraja, masuk ke dalam, atau dakhilun, yang saya tulis tadi di sini apa? Dakhilun fil mahiyah atau juz'ul mahiyah, merupakan bagian dari mahiyah, maka nisbatkanlah lafadz kulli itu dengan nisbat zat, yakni dzati. Sebutlah atau istilahkanlah lafadz kulli itu dengan kulli dzati. Artinya kulli dzati adalah lafadz-lafadz kulli yang dia dakhilun fi juz'i mahiyati syai'. Wa awalan lidzati ing fi hangdarat fangsibhu, nisbatkanlah. Au li'aridin, yakni au ingsib li'aridin, yakni aradi, nisbatkanlah lafadz kulli. Idza kharaj, kalau lafadz kulli itu dia kharijun anil mahiyah. Kalau lafadz kulli itu kharijun anil mahiyah, maka sebutlah dia kulli yang aradi. Jadi ringkasnya begini. Lafadz kulli ini tadi, yang dzati ini tadi kan juz'u tadi, ini semua disebut sebagai kulli dzati. Kulli dzati. Dua yang terakhir ini disebut apa? Kulli aradi. Kata beliau, nisbatkanlah lafadz kulli dengan nisbat zat, yakni dzati, jika lafadz kulli itu merupakan bagian dari mahiyah sesuatu. Atau nisbatkanlah kepada arid atau aradi jika dia di luar atau bukan bagian dari atau di luar dari mahiyahnya sesuatu. Oke, saya jelaskan ini besok, karena kalian tasawur kuliatnya masih belum jelas. Barangkali kalian bingung ini maksudnya apa. Oke, nanti insyaallah kita syarah besok saja petnya. Kita selesaikan dulu pembahasan kuliatul khamas, baru nanti supaya lebih jelas kita syarah petnya, insyaallah. Oke, terakhir kita seperti biasa nadhaman dulu sebentar, setelah itu kita tutup. Yuk bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Dibuka semuanya, udah? Nadhamnya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hijah wa hatta anhum min sama'il aqli kulla hijabin min sahabil jahli hatta badat lahum syumusul marifah ra'au muqaddiran biha mukashifa nahmaduhu jalla alal in'ami bi ni'matil imani wal islami man khassana bi khairi man qad arsala wa khairi man azama qamatil ula Muhammadin sayyidi kulli muqtafa al-arabiyil hashimiyil mustafa salla alaihi Allahumma daman hijayahudu min bahril ma'ani lujaja wa alihi wa sahbihi dawil huda man syubbihu bi anjumin fil ihtida wa ba'du fal mantiqu lil jinani nisbatuhu kannawi lil lisani fayasimul afkara an ghayyil khata wa an daqiqil fahmi yakshiful ghita fahaka min usulihi qawaida tajma'u min fununihi fawaida samaituhu bisullamil munawraqi yurqa bihi sama'u ilmil mantiqi wallaha arju an yakuna khalisa liwajhil karimi laisa khalisa
وأن يكون نافعا للمبتدئ به إلى المطولة يهتدي والخلف في جواز الاشتغال به على ثلاثة الأقوال وابن الصلاح والنووي حرما وقال قوم ينبغي أن يعلما والقولة المشهورة الصحيحة جوازه لصارم القريحة ممارس السنة والكتاب ليهتدي به إلى الصواب إدراك مفرد تصورا علم ودرك نسبة بتصديق وسيم وقدم الأول من الوضع لأنه مقدم بالطبع والناظر محتاج للتأمل وعكسه والضرر يجلي وما به إلى تصور مسير يدعى بقول شارح فلتبتهل وما لتصديق به توصل بحجة يعرف عند العقلاء دلالة اللفظ على ما وفق يدعونها دلالة المطابقة وجزئه تضمنا وما لازم فهو التزام بعقل يلتزم مستعمل الألفاظ حيث يوجد إما مركب وإما مفرد فأول ما دل جزءه على جزء معناه بالعكس مثلا وهو على قسمين المفرد كلي أو جزئي حيث وجد خلاص. Sadaqallahul azim. Sudah, sadaqallahul azim. Bukan sadaqallahul azim ya, maca Quran sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Oke. Al-Fatihah. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلها وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. سبحان الله بحمده سبحان الله وبحمده أشهد أن لا إله إلا الله. Kalau mau ada ditanyakan, ditanyakan.